Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilah Nurul Jannah. Saya dari kelas A1 Prodi Ilmu Komunikasi yang nomor NIM 200211054. Saya akan mempresentasikan mengenai tugas topik 5, yaitu sebutkan 3 pelanggaran HAM yang terjadi pada era pemerintahan Joko Widodo. Yang pertama yaitu kasus kerusuhan yang terjadi pada tanggal 21 hingga 22 Mei tahun 2019, di mana kerusuhan ini terjadi di depan kantor Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu Jakarta Pusat. Kerusuhan ini terjadi setelah proses pengumuman hasil pemilihan umum presiden pada tahun 2019 lalu. Aksi tersebut berbuntut pada terjadinya beberapa kericuhan atau kerusuhan yang terjadi pada beberapa titik di Jakarta Pusat. Bahkan kerusuhan ini juga menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Kerusuhan yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka merupakan salah satu dari pelanggaran HAM berat, yaitu berupa penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa aparat tak bertanggung jawab. Mengapa kerusuhan pada tanggal 21 hingga 22 Mei tahun 2019 merupakan pelanggaran HAM berat? Karena salah satu dari pelanggaran HAM merupakan pelanggaran kemanusiaan, dan penyiksaan atau penganiayaan yang dilakukan merupakan salah satu dari pelanggaran kemanusiaan tersebut. Salah satu dari hak asasi manusia itu sendiri merupakan hak peradilan, hak asasi peradilan, di mana dalam hak asasi peradilan ini, setiap warga masyarakat berhak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Kemudian yang kedua yaitu pembunuhan pekerja di Papua yang terjadi pada tanggal 2 Desember tahun 2018 lalu. Dalam kasus ini terdapat 24 orang yang dibunuh, 24 pekerja proyek Jalan Trans Papua yang sedang bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Tindakan tersebut dilakukan oleh sekelompok bersenjata, dan hal ini merupakan pelanggaran HAM serius, yaitu pelanggaran HAM berat mengenai perbuatan sekelompok orang yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dan hal tersebut juga telah melanggar hak pribadi seseorang, yaitu hak untuk hidup. Kemudian yang ketiga yaitu pelanggaran HAM yang terjadi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di wilayah Mandalika. Untuk diketahui saja, Mandalika merupakan suatu daerah yang terletak di kawasan miskin di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan direncanakan akan diubah menjadi kompleks pariwisata yang terintegrasi. Yang rencananya akan diubah menjadi kompleks pariwisata yang terintegrasi yang terdiri dari sirkuit balap motor Grand Prix, taman, hotel, serta resort mewah. Proyek ini sebagian dibiayai oleh Asian Infrastructure Investment Bank atau AIIB dan telah mendapatkan investasi lebih dari 1 miliar US dollar dari pebisnis swasta. Kasus ini merupakan kasus yang baru-baru ini terjadi pada tahun 2021, tepatnya pada bulan April. Mengapa proyek ini merupakan pelanggaran HAM? Karena proyek ini dinilai telah menimbulkan perampasan tanah yang agresif, penggusuran paksa terhadap masyarakat adat Sasak, dan intimidasi serta ancaman terhadap pembelaan hak asasi manusia. Seperti diketahui sebelumnya, penggusuran paksa hingga perampasan tanah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pengusiran paksa yang dilakukan oleh beberapa pihak yang tak bertanggung jawab juga dilakukan tanpa memberikan ganti rugi apapun terhadap rakyat yang terusir atau tergusur dari situ.
dan hal ini dipastikan merupakan pelanggaran hak asasi manusia berupa pelanggaran HAM berat. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.